Indahnya kota dengan bangunannya, tak terasa sampai di Taman Unila. Pemirsa dan sahabat dai, dimanapun Anda berada, yang mau jawab salam dari saya, mudah-mudahan bertambah selalu keberkahan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya takzimi, pemirsa dan sahabat dai, dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemajuan suatu bangsa akan tergantung pada kemajuan generasi mudanya. Jika generasi muda Islam berkembang dengan baik, maka bangsa Indonesia akan menjadi baik juga. Pastilah kita tahu benar bahwa perkembangan iptek akan berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan, baik itu aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan, bahkan keamanan. Tentu, perkembangan iptek yang pesat akan menjadikan generasi muda ini harus cepat dan tanggap terhadap perubahan. Arus teknologi dan pengetahuan yang tak terkontrol akan memberikan sisi negatif dan positifnya. Pemirsa dan sahabat dai rahimakumullah, sebagai generasi penopang peradaban, hal ini tentu bukanlah masalah bagi kita yang sudah punya rencana matang. Perkembangan iptek harusnya menjadikan kita makin haus akan ilmu, bukannya malah kabur lalu tertidur di atas mimpi-mimpi indah dengan beribu rencana di dalamnya. Sahabat dai dan pemirsa, mari kita flashback sejenak. Mari kita lihat torehan sejarah betapa besarnya kontribusi ilmuwan-ilmuwan muslim dalam membangun peradaban ini lewat pikiran cerdas mereka. Dari timur Eropa, Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern, di mana hasil karyanya dipakai sebagai rujukan ilmu medis di seluruh dunia. Di ujung dataran Afrika, Ibnu Khaldun dikenal sebagai pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi yang telah banyak dimanfaatkan manusia. Tak lupa pula kebanggaan besar datang dari barat daya Irak, Al-Jazari, seorang ilmuwan muslim yang tersohor pada masanya dan dijuluki sebagai bapak modern engineering, berkat rancangan mesin-mesin modern yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Sungguh sahabat dai, karya itu tercipta karena mereka tanggap pada iptek yang akan merubah tatanan peradaban lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Pemirsa dan sahabat dai rahimakumullah, sejenak mari kita berpikir, maukah kita menorehkan tinta emas yang baru dan berbeda? Jika mau hadirin, maka dari itu mari kita tegapkan badan dan berjanjilah pada diri sendiri agar kita mau untuk berkontribusi bagi agama dan bangsa, walaupun itu dimulai dari hal yang kecil. Ingatlah, sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil namun tetap dan selalu diusahakan. Lalu bagaimanakah peran kita saat ini dalam menanggapi arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat? Yang pertama, sahabat dai, berusaha, berinovasi, dan mengembangkan iptek dengan cerdas dan benar. Hal-hal besar terjadi karena ide cerdas yang matang. Maka dari itu, mari kita temukan inovasi dan kreasi baru agar dapat mengembangkan iptek ke arah yang positif. Generasi milenials terus dapat mengarahkan manfaat dari perkembangan iptek ke hal-hal yang positif bagi umat. Jadikan syariah Islam sebagai standar utama dalam pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur utama dalam pemanfaatan iptek bagaimanapun juga bentuknya. Contohnya dalam bidang dakwah, kita mampu mengembangkan atau bahkan membuat ciptaan baru berupa iptek yang digunakan untuk menyiarkan syiar-syiar Islam.
Yang kedua, sahabat dai membangun sikap dan tanggung jawab yang tinggi. Perkembangan iptek tidak selalu berjalan ke arah yang positif, namun segi mudaratnya pun akan terasa juga. Maka dari itu, mari kita membangun sikap dan tanggung jawab agar dapat mengurangi dampak negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Pemirsa dan sahabat dai yang insya Allah masih setia mendengarkan penyampaian dari saya, maka dari itu, mari kita menjadi salah satu generasi muda Islam unggul, generasi yang tidak mau kalah untuk membangun dan menciptakan sesuatu yang baru demi kemaslahatan umat, generasi yang bisa membangkitkan giroh Islam yang telah lama hilang, dan generasi yang mampu menjadi cahaya bagi kegelapan umat yang sudah lama tertidur pulas. Tanggap iptek, maka kita akan menjadi salah satu generasi yang dapat merubah tatanan peradaban. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dari penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.